Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuat video simulasi. Saya pribadi Khairul Amir Hamzah Tambunan. Melalui video ini diharapkan saya pribadi mampu memahami fungsi dasar hukum kuasa khusus untuk mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam surat kuasa, mampu menyusun surat kuasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Yang dimulai dari tugas 1, mari kita memasuki topik pembahasan. Penggugat Tuan Andi membutuhkan surat kuasa khusus untuk memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian jual beli tanah terhadap tergugat, yaitu Tuan Budi. Surat kuasa ini harus memenuhi syarat formil, identitas, kewenangan khusus atas tanda tangan pemberian penerimaan surat kuasa, serta objek tindakan hukum secara tegas diizinkan. Berikut surat kuasa khusus dengan saya pribadi sebagai penasihat hukum Tuan Andi. Surat kuasa khusus nomor 172 PN Bogor tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan swasta. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini saya pribadi, Khairul Amir Hamzah Tambunan SAMH. Alamat kantor Jalan Karang Indah Bengkulu, nomor induk advokat 3271011606000008 sebagai penerima kuasa. Khusus untuk atas nama pemberi kuasa pengajuan dan atau menghadapi gugatan wanprestasi terhadap Tuan Budi terkait perjanjian jual beli tanah tanggal 15 tahun 2023 seluas 1000 meter persegi Kecamatan Cisarua, Bogor, termasuk namun tidak terbatas pada 1. Menyusun, menandatangani, dan mendaftarkan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. 2. Menghadiri seluruh persidangan pemberian keterangan, mengajukan bukti surat saksi ahli. 3. Mengajukan duplik kesimpulan permohonan jaminan. 4. Melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa. 5. Melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu demi kepentingan pemberi kuasa. Demikian surat kuasa yang saya buat pribadi sebagai penasihat hukum. Sebagai mestinya saya Bogor, 17 Januari 25, pemberi kuasa Tuan Andi. Dengan surat kuasa formil ini memenuhi syarat, identitas, kewenangan khusus, tanda tangan dan pemberi kuasa, serta objek tindakan hukum secara tegas diizinkan. Demikian tugas 1 dan kita lanjutkan pada tugas 2. Dalam kegiatan tugas 2 ini, saya diharapkan untuk memahami struktur dan unsur-unsur penting dalam surat gugatan seperti identitas pada pihak posita, petitum, serta hubungan logis antara keduanya. Mampu mengidentifikasi kesalahan umum dan penyusun gugatan mampu menyusun surat gugatan secara mandiri berdasarkan kasus konkret. Berikut saya akan membacakan surat gugatan perkara wanprestasi perjanjian jual beli tanah kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Perihal gugatan wanprestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, pekerjaan swasta, alamat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan surat kuasa advokat kepada saya pribadi Khairul Amir Hamzah Tambunan SAMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2025 berdasarkan pihak sebagai penggugat melawan. Nama Tuan Budi, pekerjaan swasta, alamat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya sebagai tergugat. Posita Fundamentum Petendi 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah
1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, 300 juta sebagai uang muka pada saat pendandatanganan. Tahap kedua, 700 juta selambat-lambatnya 3 bulan sejak tertanggal perjanjian. Bahwa penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban termasuk penyelenggara tanah dan pelunasan untuk proses balik nama sertifikat. Bahwa tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua hingga lewat 6 bulan sejak perjanjian sudah melebihi tanggal tenggat waktu 3 bulan yang telah disepakati. 5. Bahwa penggugat telah melayangkan 2 kali surat teguran somasi, namun tergugat tidak memberikan pelunasan sebagaimana perjanjian. 6. Alasan tergugat yakni belum mendapatkan pinjaman bank bukan merupakan alasan hukum yang sah. Mereka perjanjian terbukti bersifat mengikat Pacta sunt servanda sesuai pasal 1338 KUH Perdata. 7. Bahwa kelalaian tergugat tersebut merupakan wan prestasi sebagai dimaksud pada pasal 1243 KUH Perdata. 8. Bahwa akibat wan prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian, tanah tidak dapat terjual kepada pihak lain, penggugat kehilangan potensi keuntungan, penggugat mengalami kerugian imaterial dan waktu. 9. Berdasarkan fakta tersebut, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian ganti rugi serta sita jaminan atas objek sengketa. Berikut saya akan bacakan petitum berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas penggugat pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. 4. Hukuman tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 700 juta sisa pembayaran yang tidak dibayarkan, dan kerugian tambah sebesar 50 juta akibat keterlambatan. 5. Menghukum tergugat pembayaran ganti rugi imaterial sebesar 100 juta. Dan berikut terakhir subsidiar. Jika pengadilan pendapat lain, mohon putusan yang seadilnya ex aucto et bono. Tambahan pemohon. 6. Mengabulkan sita jaminan ex versator peslek atas objek tanah sengketa seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa sebagai saya pribadi kuasa hukum atas Tuan Andi meminta seadil-adilnya kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan
keputusan seadil-adilnya. Bogor, 27 Januari 2025. Dalam tugas Ega, melalui materi ini, saya diharapkan untuk memahami fungsi dan kedudukan surat jawaban dalam proses peradilan perdata, mampu menyusun surat jawaban dengan struktur yang benar, mulai dari eksepsi tangkisan terhadap posita hingga sanggahan terhadap petitum, dapat mengembangkan kemampuan argumentasi hukum secara logis dan sistematis. Dan berikut dalam tugas 4, pembuatan surat replik. Surat replik merupakan jawaban dari penggugat atas jawaban tergugat yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Replik berfungsi untuk menegaskan kembali dalih-dalih gugatan sekaligus menanggapi bantahan atau eksepsi tergugat. Kemampuan menyusun replik yang tepat sangat penting karena dokumen ini menjadi bagian dari proses pembuktian, strategi likuidasi yang efektif dan memperkuat posisi hukum. Dalam tugas ini, melalui pertemuan saya dengan sesi 4, memahami tujuan fungsi kedudukan replik dengan perdata, mampu menyusun surat replik secara sistematik, jelas, dan argumentatif, memiliki kemampuan untuk menganalisa tergugat dan meresponnya secara dasar hukum yang relevan. Secara singkat, tujuan surat replik adalah 1. Membantah dalih-dalih yang dikemukakan tergugat dalam jawaban, menegaskan 2. Kembali dengan posisi hukum argumentasi dan dasar hukum penggugat. 3. Memperjelas fakta yang disengaja atau tidak disengaja dibelokkan tergugat. 4. Menguatkan penggugat dengan menambahkan argumentasi hukum tambahan tanpa mengubah pokok gugatan. 5. Mengarahkan fokus hakim pada isu hukum yang sebenarnya menjadi inti sengketa terhadap tugas 5. Pada saat pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mempelajari salah satu tahapan penting dalam proses beracara di pengadilan perdata, yaitu pembuatan surat duplik yang merupakan tanggapan dari tergugat atas surat replik yang disampaikan oleh penggugat. Surat ini menjadi kesempatan bagi tergugat untuk memperkuat jawaban sebelumnya sekaligus menanggapi bantahan penggugat dengan lebih tegas dan terstruktur. Penyusunan surat duplik menuntut saya untuk mampu menganalisa isi replik secara kritis, menyusun argumentasi hukum yang logis dan konsisten, menyampaikan bantahan atau klarifikasi dengan bahasa hukum yang tepat dan sopan. Secara esensial, tujuan surat duplik adalah menanggapi kembali dan bantah-bantahan dalih-dalih yang diajukan penggugat dalam replik. 2. Mempertahankan jawaban tergugat sebelumnya, baik bantahan maupun eksepsi. 3. Menegaskan posisi hukum tergugat agar tetap konsisten dan jelas di mata hakim. 4. Meluruskan fakta yang ditafsirkan berbeda oleh penggugat dalam replik. 5. Menguji isu hukum yang disengketakan sebagai penutup jawaban-jawaban sebelum masuk ke pembuktian. Dalam tugas 6, pada pertemuan kali ini saya diharapkan bisa berproses perkara di pengadilan perdata, yaitu pembuatan surat pembuktian, tahapan pembuktian, bagian dari penentuan dalam menyelesaikan perkara, karena disinilah para pihak-pihak harus menunjukkan dan meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang mereka ajukan dalam penggugat maupun jawaban. Melalui pembelajaran ini, saya pribadi diharapkan bisa memahami peran surat pembuktian dan ringkasan proses persidangan, mengetahui jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, mampu menyusun surat pembuktian secara sistematik yang membawakan rincian bukti, surat saksi, dan mampu pembuktian lain secara relevan. Penguasaan teknik mencantum alat bukti secara sah dan strategis dalam dokumen pembuktian. Selanjutnya dalam tugas 7, kesimpulan perkara prestasi. 1. Fakta dalam Tuan Andi dan Tuan Budi telah mengikat diri dalam perjanjian beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan seharga 1 miliar rupiah, pembayaran dengan
dibedakan menjadi 2 tahap. 2. Tuan Budi hanya membayarkan uang muka sebesar 300 juta, sedangkan pelunasan selanjutnya 700 juta seharusnya dibayar paling lambat 3 bulan setelah perjanjian tidak dipenuhi hingga lewat 6 bulan. 3. 2 kali somasi dari Tuan Andi tidak diindahkan oleh Tuan Budi sehingga berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, Tuan Budi telah jelaskan lalai dan memenuhi unsur wan prestasi. 4. Alasan Tuan Budi mengenai keterlambatan pinjaman bank tidak membebaskan dirinya dari kewajiban kontraktual karena keuangan pihak pembeli bukan alasan yang dibenarkan untuk menunda kewajiban pembayaran kecuali diperjanjikan. 5. Akibat operasi Tuan Andi mengalami kerugian karena tanah-tanah tidak bisa dijual ke pihak lain. Proses pengalihan menjadi terlambat. 6. Berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, Tuan Budi berkewajiban mengganti kerugian berupa biaya bunga. 7. Oleh karena itu kesimpulan yang logis terhadap Tuan Budi dilakukan operasi, Tuan Andi berhak menuntut penggantian rugi dan sesuai hukum perdata yang berlaku. Berikut sekian video simulasi yang dirangkum dalam video kali ini, terdiri dari tugas 1 hingga tugas akhir simulasi 7 ini. Terima kasih, sekian, dan saya undur diri, Khairul Amir Hamzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.